Atas nama undang-undang saya bubarkan. Dia bilang atas nama undang-undang. Kita tanya undang-undang apa? Undang-undang subversi. Yang naik di sini polisi, disuruh oleh tentara itu. Karena itu setiap kali kita diskusi di sini, kita tahu akan dikepung, maka kita buka jendela di belakang situ. Ini belum begini gedungnya, ada jendela kecil, dia lompat ke jalan mendut di belakang situ. Jadi kita selalu siap untuk kabur dari ruang diskusi. Nah itu orde baru masih bilang atas nama undang-undang saya bubarkan diskusi, kita lompat semua. Sekarang tidak atas nama undang-undang, atas nama laporan PDIP saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila. Ini norma yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan dogma. Seperti itu negara demokrasi kita dengan ideologi Pancasila. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Priyanto atas jawaban dari penanggap yang pertama. Dari Bung Rocky, apakah ada tanggapan dari pernyataan tersebut? Kaki ke Pak Priyanto itu. Silakan. Yang diatur dalam konstitusi adalah kesetaraan warga negara. Itu prinsipnya. Jadi Anda nggak boleh hina sama warga negara. Jadi persen itu dinyatakan karena perlindungan hak asasi manusia. Yang bukan persen adalah pejabat negara. Jadi pejabat negara tidak masuk di dalam konsideran itu. Kenapa pejabat negara nggak masuk? Karena pejabat negara potensial untuk melanggar HAM. Jadi justru ini yang selalu salah, bahwa pelanggar HAM itu bukan antar warga negara, tetapi negara terhadap warga negara tuh. Karena kedudukan yang tidak seimbang tuh. Jadi kekuasaan ada pada negara. Kalau dia melakukan sesuatu terhadap warga negara, dia potensi melakukan pelanggaran HAM. Kalau warga negara melakukan hal yang sama pada negara, itu bukan pelanggaran HAM. Kan itu definisi umum di dalam Universal Declaration of Human Rights. Saya kasih contoh ya. 1998 saya memimpin, saya kenal ruangan ini karena saya penasehat khusus politik Adnan Buyung Nasution. Saya ngatur rencana politik YLBH itu. 1998 saya mimpin rapat di sini. Ada 3 orang yang sekarang anggota DPR datang ke sini untuk ikut rapat. Saya bilang, Anda anggota DPR Orde Baru, Anda keluar dari ruangan ini. Dia ngotot, sedang saya tempeleng kalau nggak keluar. Karena udah terjadi perubahan aura tuh. Dulu Orde Baru itu suka-sukanya tuh. Di sini dulu, kalau kita lagi diskusi tentang kebebasan berpendapat, datang intel dari Kramat 5 situ, Kremlin, waktu itu polisi dan militer masih sama. Dia naik di atas meja ini, naik. Atas nama undang-undang saya bubarkan. Dia bilang atas nama undang-undang. Kita tanya undang-undang apa? Undang-undang subversi. Yang naik di sini polisi, disuruh oleh tentara itu. Karena itu setiap kali kita diskusi di sini, kita tahu akan dikepung, maka kita buka jendela di belakang situ. Ini belum begini gedungnya, ada jendela kecil, dia lompat ke jalan mendut di belakang situ. Jadi kita selalu siap untuk kabur dari ruang diskusi. Nah itu orde baru masih bilang atas nama undang-undang saya bubarkan diskusi, kita lompat semua. Sekarang tidak atas nama undang-undang, atas nama laporan PDIP saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila. Dan itu yang saya bilang tadi, sekarang separuh dari pelapor PDIP itu menganggap dia salah. Karena minta maaf semua, di koran udah banyak tuh. Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul, bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi Anda bayangkan perubahan suasana itu tuh. Nah saya mau terangkan itu untuk mengatakan bahwa living constitution, hukum itu tumbuh berdasarkan perubahan politik, itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi poin itu saya sodorkan kepada teman-teman untuk sebarkan bahwa tidak ada larangan warga negara menghina, memalukan kepala negara itu. Yang nggak boleh adalah kepala negara menghina dan mempermalukan warga negara. Itu matematikanya begitu. Oke, masih ada 2 menit. Lanjutkan. Kenapa nggak boleh? Karena presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat saya yang gaji, Pak Priyanto yang gaji. Kita boleh gebuk dia karena kita yang gaji dia kan. Itu dasarnya simple. Anda kacung saya, jadi jangan hina saya tuh. Anda bagian dari pendapatan saya, pajak saya bayar buat Anda. Kenapa Anda marah saya? Jadi nggak boleh negara memarahi warga negara. Apalagi kepala negara memarahi warga negara melalui aparat-aparat negara. Itu namanya dungu.